وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Para ibu serta bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang mulia ini masih diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita malam ini menjadi penentu kebahagiaan kita, menjadi pembawa kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang sehat selalu diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sehatnya kita berada dalam jalur dan jalan yang diridhai Allah, dan saudara-saudara kita yang sedang Allah uji, yang sedang Allah berikan sakit, semoga menjadi kifarat atas segala hilaf dan dosa. Salam serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua yang terus berusaha untuk mengikuti setiap jejak langkah beliau. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah merupakan kitabullah atau kalamullah, satu-satunya firman Allah Subhanahu wa taala yang secara spesial, secara khusus Allah sampaikan akan menjaganya. Mungkin tidak pernah kita menemukan satu dalil pun, satu teks atau redaksi apapun itu bentuk redaksinya, yang menyatakan bahwa Allah akan menjaga kitab-kitab terdahulu, kecuali janji dan kesungguhan itu Allah hanya sampaikan terhadap Al-Quran. Artinya hanya Al-Quran saja yang Allah jamin kebenaran dan kesuciannya, sehingga tidak mungkin ada orang yang mampu untuk merubah Al-Quran, tidak mungkin ada orang yang mampu untuk merusak Al-Quran, apalagi menjadikan Al-Quran sebagai mencampur adukan antara Al-Quran dengan perkataan mereka, sangat hal yang tidak mungkin. Para ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin mampu memahami Al-Quranul Karim sebagai satu modal kita untuk menjadi seorang muslim dan mengamalkan Al-Quran, manakala kita tidak mampu membacanya atau bahkan mungkin tidak mau membacanya. Dan tentu membaca juga tidak hanya sekedar membaca, tetapi membaca yang dilandasi dengan keilmuan, artinya membaca yang sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, satu hal yang paling utama, bahkan menjadi hal yang sangat urgen bagi kita sebagai seorang muslim, dan penentu keseriusan kita terhadap kecintaan terhadap Al-Quran adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, selain kita harus juga memperbanyak dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita semua. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah di beberapa pekan yang lalu sudah kita diskusikan banyak hal terkhusus terkait dengan hukum nun sakinah awit tanwin wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Dan mungkin sudah cukup detail kita diskusikan sehingga secara umum, secara keseluruhan kita sudah membahas itu. Tapi jika Bapak Ibu menemukan hal-hal yang berbeda, silakan bisa disampaikan. Jika menemukan pengecualian begitu, silakan bisa disampaikan sehingga bisa kita diskusikan bersama-sama. Apalagi misalkan jika Bapak Ibu menemukan teks atau redaksi Al-Quran yang agak berbeda begitu, silakan disampaikan, karena hari ini seiring dengan perkembangan media dan informasi, perkembangan keilmuan Al-Quran itu semakin luas dan semakin luas di kalangan kita semua. Jika dulu mungkin kita hanya tahu Quran itu hanya satu jenis atau dua jenis, sekarang mungkin kita tahu Al-Quran dengan berbagai macam ragam dan jenisnya. Tentu ini menjadi dan semua
Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan diskusi secara lebih khusus terkait dengan hal yang sangat urgent di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Sangat urgent untuk kita. Untuk Bapak Ibu, jelas ini tulisannya Bapak Ibu? Jelas Pak ya? Insya Allah hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait dengan huruf, begitu, terkait dengan huruf. Karena bagaimanapun Al-Quran sebagai kitab yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya atau bahasanya memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan Al-Quran lebih istimewa dan lebih khusus daripada bahasa Arab. Jadi Al-Quran secara spesifik itu lebih khusus daripada bahasa Arab sendiri. Belajar bahasa Arab juga itu lumayan memerlukan waktu dan tenaga, apalagi belajar bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki gaya dan memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan bahasa Arab. Tentu hurufnya termasuk harus kita pelajari bersama. Ibu Bapak sekalian, terkait dengan huruf ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil, A'udzubillahi as-samil alim minasyaitonir rajim, Auzid alaihi warattilil Qur'ana. Kalau kita baca dari awal, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Menurut para ulama, surat Al-Muzammil ini turun di urutan ketiga atau kedua setelah Al-Alaq. Nah, di ayat yang ini yang kita lihat bersama itu Allah berfirman, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Saya menggarisbawahi ada kata warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Bacalah Al-Quran secara tartil. Kalau kita melihat di terjemah, silakan Bapak Ibu kalau menggunakan mushaf apapun itu, mungkin tidak akan terlalu jauh maknanya dengan apa yang nampak di depan. Warattilil Qur'ana dan kata-kata Allah, dan bacalah Al-Quran tartila dengan perlahan. Jadi kalau kita merujuk kepada terjemah yang kita lihat, yang bapak-bapak ibu pegang di Quran di mushafnya masing-masing, definisi daripada tartil itu adalah perlahan-lahan. Dalam arti lain, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran secara perlahan-lahan. Nah, mungkin muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan perlahan-lahan itu dan bagaimana? Maka mungkin sempat saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan tartil. Jadi kalau tartil dalam bahasa terjemah itu disebut perlahan, tetapi sebetulnya makna yang paling mendekati, makna yang paling dekat dan yang paling mungkin paling mencakup tartil itu dia bukan hanya sekedar perlahan, tapi yang dimaksud dengan tartil itu adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah di dalam tafsir yang di dalam ungkapan beliau, yang dimaksud dengan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi yang dimaksud tartil itu artinya bacalah Al-Quran secara tartil, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran secara perlahan. Jadi perlahan itu mungkin bahasa yang mudah diterjemahkan. Padahal makna yang lebih asli dan lebih pas itu bukan pada perlahan. Apa yang dimaksud dengan tartil? Ma'rifatul tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, kata Ali bin Abi Thalib. Apa maknanya? Yang dimaksud dengan tartil itu adalah tajwidul huruf, mentajwidkan huruf, artinya membaca Al-Quran sesuai dengan huruf-huruf yang harus dibaca. Misalkan huruf A bagaimana dibacanya, huruf Ba bagaimana cara bacanya, huruf Ta bagaimana cara bacanya, sesuai dengan tanda bacanya. Itu yang dimaksud dengan tartil. Jadi yang dimaksud dengan tartil itu yang lebih pas adalah membaca huruf dengan baik dan benar. Yang pertama, mungkin bahasa kita lebih sederhana, saya sederhanakan. Yang dimaksud dengan tartil itu yang pertama unsurnya adalah membaca huruf dengan baik dan benar. Apakah itu dengan keluar mana, dia munculnya dari mana, dia datangnya dari mana, atau yang kedua sifatnya bagaimana. Jadi kalau Bapak Ibu atau kita berbicara masalah huruf, akan ada dua hal yang harus kita diskusikan. Yang pertama terkait dengan makhraj, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi yang terkait dengan huruf itu terkait dengan makhraj. Jadi bagaimana kita membaca huruf sesuai dengan tempat keluarnya, misalkan hamzah dari mana, ba dari mana, dan seterusnya. Yang kedua adalah sifatnya bagaimana. Sifat hamzah itu bagaimana?
sifat ba itu bagaimana, sifat ya itu bagaimana. Itu yang harus dipelajari, karena itu menjadi indikasi tartil atau tidaknya kita. Jadi kalau kita baca huruf tidak benar, maka tidak mungkin kita tartil. Kenapa? Karena syarat yang pertama tartil itu adalah menyempurnakan huruf. Apakah dari segi makhraj dan sifat. Nanti kita akan diskusikan lebih detail. Yang kedua yang terkait dengan tartil itu adalah ma'rifatul wukuf. Kita mengetahui kapan harus waqaf, di mana harus waqaf, di mana tidak boleh waqaf. Kapan kita berhenti, di mana kita berhenti, apakah kita harus mengulang ataupun tidak, dari mana kita memulai, itu menjadi indikasi tartilnya kita. Kalau kita membaca huruf dengan baik, sesuai dengan syarat dan kewajibannya, kemudian kita mengetahui waqaf dengan baik, maka kita sudah termasuk membaca Al-Quran dengan tartil atau nyunah. Jadi mengikuti sunnah itu bukan hanya sekedar dalam masalah fikih, tetapi juga dalam baca Quran. Bagaimana nyunahnya kita baca Quran? Tartil. Jadi tartil itu sunnahnya Quran. Nyunahnya kita atau mengikuti Rasulullah atau tidak, nyunahnya itu adalah dengan cara tartil. Lalu bagaimana dan apa itu tartil? Tartil itu adalah membaca huruf dengan sempurna dan mengetahui waqaf plus dengan melaksanakan waqaf dengan sebaik mungkin sesuai dengan kaidah. Ada waqaf di mana kita boleh berhenti, ada waqaf di mana kita tidak berhenti dan seterusnya. Itu menjadi hal yang penting untuk kita ketahui. Tapi hari ini kita akan lebih khusus berdiskusi terkait dengan huruf saja. Insya Allah terkait dengan huruf. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan huruf, kita akan mulai dari huruf yang paling gampang. Huruf yang paling gampang dan huruf yang paling huruf yang paling muncul, yang paling pertama kali muncul. Maka kita akan memulai membahas huruf. Insya Allah kita bahas satu pertemuan mungkin 2 atau 3 huruf saja insya Allah. Jadi kita coba diskusikan satu pertemuan 2 atau 3 huruf sesuai dengan tempatnya. Kenapa ini penting? Kenapa huruf itu perlu kita bahas lebih detail? Karena huruf itu menjadi indikasi kesalahan dan tidaknya. Jadi ketika kita salah membaca huruf, maka kita salah, secara otomatis kita salah memaknai Al-Quran. Hurufnya salah berarti artinya juga salah. Hurufnya salah, maknanya salah. Sering pernah kita diskusikan di awal-awal pertemuan. Ketika kita misalkan membaca huruf A, yang bunyi malah A. Kita membaca huruf H, yang bunyi malah huruf H. Secara arti, secara terjemah itu mempengaruhi arti. Makanya kesalahan dalam baca huruf termasuk kesalahan yang fatal. Karena ini kesalahan yang fatal, maka wajib bagi kita untuk memperbaiki huruf sebagai bukti bahwa kita serius mempelajari Al-Quran dan serius ingin dekat dengan Al-Quran tadi. Pertama Pak Ibu yang akan kita diskusikan itu 2 huruf ini saja. Jadi insya Allah kita akan diskusi 2 huruf ini saja. Yang pertama huruf Hamzah. Ini huruf Hamzah. Yang kedua huruf H. Huruf Hamzah dan huruf H. Ini akan kita diskusikan. Pertama terkait dengan huruf Hamzah atau huruf alif bahasa kita. Itu Hamzah itu ada beberapa tulisan. Ada yang ditulisnya seperti yang kita nampak ini. Ditulisnya begini, ini Hamzah. Maksud itu ada alif di atas, ada alif, kemudian di atasnya ada tanda Hamzah. Terkadang ditulisnya begini, terkadang begini, atau terkadang begini aja, tapi ada tanda vokalnya. Apakah itu A, apakah itu U, atau itu I. Maka itu disebut dengan Hamzah. Jadi bahasa kita Hamzah itu adalah alif yang memiliki vokal. Alif yang memiliki vokal. Misalkan saya menulis ini, berdiri. Apakah ini alif atau Hamzah? Tergantung. Kalau dia punya vokal A, maka dia Hamzah. Kalau dia punya vokal I, maka dia Hamzah. Kalau dia punya vokal U, maka dia Hamzah. Tapi kalau hanya berdiri saja, ini disebut dengan alif. Jadi Hamzah itu terkadang berbentuk begini, terkadang berbentuk begini, atau terkadang berbentuk begini. Apapun bentuknya, itu Hamzah. Dan tempatnya sama, keluarnya sama. Dari mana itu? Nah, kita akan diskusikan. Yang kedua, terkait dengan huruf yang kedua, yaitu huruf H. Kita lebih akrab mungkin, saya masih ingat waktu kecil begitu, orang tua kita dulu lebih menyebutnya dengan H dada gitu. H dada, H. Kita lebih akrabnya dulu, wallahu alam. Mungkin Bapak Ibu menemukan istilah yang berbeda, tapi saya menemukan istilahnya H dada. Hari ini kita akan diskusikan bagaimana H dada, apakah ada H dada itu atau tidak gitu. Ini akan kita diskusikan bersama. Yang pertama huruf Hamzah dan huruf H. Bapak Ibu sekalian, huruf Hamzah itu keluar dari tenggorokan terjauh. Keluar dari tenggorokan terjauh.
Kenapa kita memulai dari huruf alif atau huruf hamzah dan huruf ha? Karena dia keluar dari tenggorokan terjauh dan mungkin termasuk huruf yang paling banyak kita temukan. Huruf yang paling banyak kita temukan. Ketika kita mau membaca Al-Quran, yang pertama kita temukan huruf hamzah. A'u, itu huruf hamzah dulu. A'u. Mungkin baru kedua bismillah huruf ba, dan seterusnya. Alhamdulillah juga huruf hamzah, dan seterusnya. Huruf alif, dan seterusnya. Maka ini yang perlu kita diskusikan. Jadi huruf alif, huruf hamzah ini, huruf hamzah yang kita ketahui bersama ini adalah keluarnya dia dari tenggorokan terjauh. Bahasa Arabnya aqsal halaq. Betul Bapak Ibu, tenggorokan itu kurang lebih ini. Tenggorokan itu ini, maka dia hamzah itu keluar dari tenggorokan. Kita bisa lihat di gambar bagaimana hamzah itu keluar. Nah, ini Bapak Ibu yang warna ungu ini tempat keluarnya hamzah. Ini warna ungu. Bapak Ibu bisa membayangkan tenggorokan kita semua, membayangkan tenggorokan kita semua. Nah, hamzah itu kurang lebih di sini. Kalau ini tenggorokan kita kurang lebih sini. Yang ini itu mungkin bahasa kita lak-lakan begitu. Nah, atau apa ini? Lak-lakan begitu. Nah, hamzah itu sini posisinya. Maka ketika kita membaca hamzah, keluarnya itu harus dari sini, harus dari tenggorokan terjauh. Aqsal halaq, aqsal halaq. Maka ketika kita membaca bunyi hamzah, bunyinya a, i, u, a, keluarnya dari sini. A. Kalau keluarnya bukan dari tenggorokan terjauh, maka akan muncul bunyi yang berbeda, akan beda bunyinya, begitu maksud saya. Makanya kita harus membaca hamzah itu sesuai dengan makhrajnya. Dari mana itu makhrajnya? Tenggorokan terjauh, paling jauh. Jadi tidak ada lagi setelah tenggorokan ini, ke bawah itu nggak ada huruf yang lain. Jadi paling jauh itu kalau kita lihat dari bibir, misalkan Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari sini, dari bibir ini, yang saya garis pakai warna merah, ini huruf yang paling dekat itu muncul dari sini, paling depan ini. Paling depan tuh munculnya dari sini. Nah yang paling jauh tenggorokan. Maka kita bahas yang paling jauh saja. Jadi huruf yang paling jauh dibaca itu adalah huruf hamzah. A, I, U, A, I, U, A, I, U, A, I, U. Itu huruf hamzah. Meskipun pernah saya sampaikan, bunyi huruf hamzahnya itu berbeda antara hamzah dengan alif. Berbeda antara hamzah dengan berbeda antara hamzah dengan a dalam bahasa kita. Jadi a-nya dalam Al-Qur'an a berbeda dengan a dalam bahasa Indonesia. Pernah kita bahas di pertemuan awal. Maka ketika kita membaca huruf hamzah, kita menyempurnakan dengan baik. Bukan a. Bukan a. A'udzu billah, a'u, itu kurang tepat. Yang harusnya adalah a'u. Kalau a'u, mungkin juga agak berbeda tempatnya. Maka bunyinya a. Ini a. Tempatnya dari sini. Tempatnya dari sebagaimana yang kita tadi lihat bersama a'u. Dari sini keluarnya. A'u. Jadi bukan a'u tapi a'u. I, u. Itu yang pertama. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan terjauh itu ada huruf hamzah. Kita menggunakan bersama huruf a. Begitu bunyinya. Yang kedua adalah bunyi huruf ha. Ini yang dimaksud dengan ha dada oleh kita dulu. Jadi yang dimaksud dengan yang disebutkan oleh orang terdahulu dengan ha dada itu sebetulnya bukan dari dada, tapi dia keluar dari tenggorokan terjauh. Maka tidak tepat rasanya ketika kita membaca huruf ha dengan ha. Itu dari dada. Padahal tidak ada huruf yang keluar dari dada. Sejauhnya, paling jauh pun itu keluar dari tenggorokan terjauh. Ha. Jadi dari mana kita membaca huruf ha? Sama seperti huruf a. Jadi nanti setelah belajar ini mungkin tidak ada istilah lagi ha. Ihdinas shiratal. Tidak ada lagi huruf itu karena bukan keluar dari dada. Allah. Contoh kita belajar membaca huruf a, kita temukan di contoh di depan Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa huruf hamzah yang kita temukan. Yang pertama u, yang kedua
I. Ketiga, A. Ini saya garis bawah semua. Kemudian yu'minun. Ini yang diberi tanda merah semua. Kemudian I. Itu huruf hamzah. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima unzila ilaik. Jadi cara bacanya keluar dari tenggorokan. I. Bima unzila ilaik. Hati-hati ada yang sedikit agak ke Nah, itu bukan itu agak Bima unzila ilaik. Bima Itu hamzah dhammah. Yang kedua, wabil aiu wabil akhirati bima unzila ilaik wabil akhirati walladina yu'minuna innal ladina aiu unzila ilaik bil akhirati yu'minuna inna. Jadi cara membaca huruf hamzah itu seperti yang seperti tadi kurang. Allah alam. Itu huruf hamzah. Yang kedua, ada hal yang harus kita perhatikan. Kalau hamzahnya dalam kondisi mati, lagi kalau alif atau hamzahnya dalam kondisi mati, maka sentak suaranya. Jadi sentak sukun itu artinya ketika dia mati sentak bunyinya. Jadi ketika dia mati bunyinya itu agak berbeda dibandingkan dengan ketika dia hidup. Contohnya untuk hamzah Bapak Ibu. Nah, kita temukan ada contoh hamzah mati. Ada kata ya'tikum. Ada kata ya'tikum. Nah, maka tadi rumusnya sentak sentak sukun ketika dia mati agak sentak. Ya'tikum. Sentak sambil seperti ada jeda sedikit. Ya'tikum. Tidak ya'tikum apalagi itu salah. Ya'tikum. Ya'murukum matu marun. Ya'tikum ya'murukum matu marun tu. Jadi agak jeda tu dan sambil sentak yuk tu begitu. Kemudian ba sa ka sa ya'tikum ya'murukum matu maruna ba sa ka sa. Ini cara membaca huruf hamzah. Jadi cara membaca huruf hamzah adalah seperti biasa, tetapi ketika dia mati, hati-hati. Ketika dia sukun, maka baca dengan sempurna dengan cara ditahan atau agak jeda. Ya'tikum, ya'murukum, tu marun. Itu kesalahan yang sering kita lakukan biasanya rata-rata di sini. Tidak menyentak di huruf hamzah. Itu terkait dengan huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu keluar dari tenggorokan terjatuh a, i, u. Ketika dia sukun, sentak atau jeda sejenak istilahnya. Yang berikutnya huruf H. Huruf H. Prinsipnya sama dengan huruf A. Aha. Prinsipnya huruf H itu sama dengan huruf hamzah. Aha, ha, aha, ha. Gimana kita baca huruf H? Di situ kita baca huruf hamzah. Ha. Hudal lil muttaqin. Alaihim anzartahum. Alaihim him hum. Alaihim anzartahum. Wa ala absarihim him. Tidak usah baca dengan dada him, tidak usah.
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم هم هاهيه أها هاء أها هاء sama. كما آمن السفهاء سفهاء tidak usah sufaha, jadi sahur dari dada sampai engap karena dia bukan huruf dada. Itu cara baca huruf H. Tetapi ketika dia sukun, alirkan nafasnya. Ketika huruf H itu dalam kondisi mati, nafasnya harus ngalir. Bagaimana cara ngalirnya? Wailul likulli humazatil lumazah. Zah. Ihdinas. Ngalir nafasnya. Ihdi. Tidak dibaca begini. Ihdinas. Jadi tidak dibaca diputus seperti hamzah. Tapi ihdinas siratal mustaqim innaha alaihim muqsadah ihdina. Jadi ketika kita akan membaca huruf H, alirkan napas ketika dia sukun, tetapi ketika dia berharakat fathah, kasroh, dhammah, itu tempatnya keluar dari tempat yang sama dengan huruf hamzah. Jadi tidak usah capek-capek membaca huruf hamzah dan membaca huruf A, karena dua-duanya punya makhraj dan sifat yang sama. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan atau ada yang sampaikan Bapak Ibu? Silakan terkait dengan hamzah dan huruf A. Cuma hati-hati sementara, kesalahan yang sering terjadi ketika kita baca huruf hamzah dan huruf A, hamzah tidak ditekan atau tidak disyiddahkan, H tidak dialirkan nafasnya. Itu kesalahan yang sering kita lakukan. Meskipun kesalahannya ringan, tapi tetap ini harus diperbaiki. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu jika ada yang disampaikan atau ada pertanyaan. Sebelum kita teruskan ke latihan dan lain-lain. Mangga pertarusan di IKPN-ku saha IKPN-ku mangga. Mangga Pak dibuka ieu we Pak. Unmute-na Pak. IKPN-ku naros itu enak. Daya. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita akan latihan di surat kemarin kita surat Asy-Syams baru sampai ayat 10. Insyaallah kita akan teruskan di ayat berikutnya. Surat Asy-Syams saya munculkan saja biar lebih gampang. Surat Asy-Syams kita akan baca ayat 11. Dari mulai 11 sampai 15 insyaallah. Bapak Ibu sekalian cukup menyimak saja, saya bacakan dari awal sampai akhir. Bapak Ibu cukup menyimak. Setelah saya selesai, mungkin kalau ada yang mau coba silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat ثمود بطواها kita temukan huruf H. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها. Kita temukan ada huruf hamzah I dengan huruf H. إذ انبعث أشقاها فقال لهم huruf H. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. Di hampir di setiap ayat kita menemukan huruf H. Dimulai dari ayat ke-10, 11. Kadzabat Samud bitawwaha. Kita sempurnakan bersama huruf H. Bitawwaha, ha, keluar dari tenggorokan terjauh. Idim, kita menemukan huruf Hamzah yang sedang kita diskusikan, dan huruf H. Kemudian kita juga menemukan huruf di ayat berikutnya, faqala lahum, huruf H. Kemudian suqyaha, fakadzabuhu faqaruha alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, dan seterusnya. Kita menemukan huruf H yang paling banyak. Insyaallah kalau huruf H gampang, huruf Hamzah dan huruf H gampang. Hanya saja hati-hati ketika sukun. Kadzabat Samudu bitawwaha idzim ba'atsa ashqaha, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mangga Bapak Ibu, bila ada yang mau mencoba silakan. Mangga Bapak Ibu bila pada ada yang nyobian mangga. Nyobian Pak Ustaz. Mangga Pak Haji, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat Samud bitawwaha idzim ba'atsa ashqaha. Irim, ada nun ketemu Bapak. Ya. Dua harakat Idzim tahan. ba'atsa ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Ya, barakallahu fiik. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bahas secara lebih detail, kita akan coba diskusikan beberapa ayat. Yang pertama, kadzabat Samud bitawwaha. Bapak Ibu punten, ini kita baca bitawwaha berapa panjang Bapak Ibu? Ada alif di sini. Berapa Bapak Ibu bitawwaha panjangnya? Mungkin ada yang mau bisa menjawab? 2. Nah, kita menemukan di kata bitawwaha di ujungnya ada alis, tetapi meskipun tidak ada alis, pernah kita diskusikan cukup 2 karena ini alis ini baru difungsikan kalau digabung dengan ayat berikutnya. Maka karena ini 2 harokat, jadi kita tidak baca terlalu panjang. Bitawwaha, jadi panjangnya cukup sedikit. Kemudian hati-hati. Idim ba'asa, kemarin sudah kita diskusikan. Nun ketemu ba, tahan 2 harakat. Bunyi mimnya silakan. Apakah Bapak Ibu mau menyempurnakan bunyi mimnya atau agak disamarkan, silakan. Itu kemarin kita sudah diskusikan. Boleh idim begitu atau agak sedikit samar. Idim ba. Nah, ada dua tanda baca yang kemarin sudah kita diskusikan. Wallahu a'lam.
Pak Ibu tinggal milih saja mau sempurna atau agak samar. Silakan yang lain mungkin. Mangga Pak. Ada yang nggak bisa Tadi bukanya unmute, Pak? Pak. Unmute-nya Pak. Bu Ati, mangga tiasa dibuka Bu Ati. Bu Ati bernyobian. Terbiasa buka. Pak Endang, punten Pak Endang, pilih di blog. Mangga, tersiasa. Mangga Bu Ati. Ya, mangga. Pandang Hilman. Pandang Hilman, Pandang mangga. Hilman dulu. Pandang Setelah itu Bu Ati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat Tsamud bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha Bersyukur. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Pak. Berikutnya Bu Ati, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Tsamud bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fassawwaha. Boleh diulang Bu dari fadamdama alaihim. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Diulang Bu, wala yakhafu uqbaha. Ya, barakallahu fiik. Tadi idim ba'asa ada nun. Tanya lami ya, kerang Pak Ustaz. Rasul, kirang lami sakedik. Allah. Ya. Ya. Berikutnya ada Bapak Ibu? Abdi Pak, biasa? Pak Miharja? Iya. Ya, mangga Pak Ji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Salah lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Tampilannya nggak ada Pak Ustaz. Tampilan itunya. Ambil surat Pak Ji? Iya, enggak itu. Ya. Nah, itu. Mangga Pak Ji, ada yang mau coba? Silakan. Iya, saya coba. Mangga Pak Ji.
Sebentar Pak. 11. Sebentar Pak. Ya, tuh. Jelas. Silakan Nah, Pak. ini ke-11 ya. Kadzabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kazzabat Samud bitagwaha idin ba'asa asqaha. Idim Pak. Faqala Belum ketemu Pak. Oh, ya. Idim. Idim ba'asa asqaha. Idim Faqala ba'asa ash. Idim ba'asa ash. izin ba'asa asqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi Nah, wa nanya panjang Pak Haji. Naqatallah. naqatallahi wa suqyaha. Wasuk. Wanya pendek Pak Haji. Wasuk. Ya. Wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadabuhu Fakallabuhu. fakadzabuhu fa'aqaruha. Fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. فسواها ولا يخاف عقباها. Fakadzabuhu. Mengapa Haji? Padam-dama. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhufu uqbaha. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya Bapak Ibu. Cobi Pak Ustaz, jobian Pak Ustaz lah. Mangga Pak Haji. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Samud bitagwaha. Huruf to Pak Haji. To. Di to. Itu wagwa. Ya. Kazzabat tamu ya. Laras Pak Haji. Sam. Kazzabat Samudu bitagwaha. Idzin ba'asa asqaha. Faqala lahum Rasulullahi Nanya panjang Pak. Naqatal. lahum Rasulullahi naqatallahi wasuk ya fakadzabuhu fasawwaha Ulang Pak Haji. Pakai. Diulang. uqbaha. Betul ya Ustaz ya? Fakadzabuhu Coba diulang Pak Haji. Aduh, ketinggalan itu. Laras pangkoruha. Ya. Padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah.
Abdi Pak Ustadz. Mangga Ibu Haji, Ibu. Mangga Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samudu bitagwaha. Idzim Ba'atha. ba'atsa asqaha. Tanya pendek Bu Haji. Ba'asa ash. Idzim ba'atsa ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wasuqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum Pakai tasydid Bu Haji. rabbuhum bizambihim Ketemu Ba. Rabbuhum lama. rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Silakan Bu Ya. Firly. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Samudu bitawwaha. Idzin ba'atha asqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يموت عقباها. Ya, barakallahu fiik. Berikutnya apa Ibu? Kemudian Pak Ustadz. Mangga Bu Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kazzabat Samudu bitagwaha. Idzim ba'asa asqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakazzabuhu Ya. Beres Bu. Ada Bu? Parantos Pak. Oh, Anda sinyal penginten kabel kadang Bu. Barakallahu fiik. Berikutnya. Pak Ustadz. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samudu bitagwaha. Idzim ba'asa asqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Ibu. Masih ada?
Bapak sekalian, sambil kita menunggu visi ada yang mau mencoba kembali. Pertama, hati-hati ketika kita membaca surat Asy-Syams tadi, dari beberapa pembaca ada beberapa hal yang perlu kita sempurnakan bersama terkait dengan penahanan atau gunnah. Yang pertama, dimulai dari ayat 11, aman, tidak ada penahanan yang lebih detail. Idim ba'asa, ketika kita membaca huruf nun ketemu ba, ini seperti yang kita bahas di pekan yang lalu, tahan 2 harakat bunyi m-nya. Idim ba, 2 harakat atau 3 ketuk. 1, ini catatan untuk semua. Idim ba'asa, idim ba, lamakan bunyi m-nya, tidak usah ragu. Idim ba'asa ashqaha. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Ayat 13 tidak ada yang perlu ditahan. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. Mim ketemu ba, lamakan bunyi mimnya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail bagaimana bunyi mimnya. Sementara bunyi mimnya tahan 2 harakat atau 3 ketuk. Fadamdama alaihim rabbuhum bidam. Sama, bidam juga sama, ada nun mati ketemu ba, atau ada mim kecil di atasnya. Tanda iklab di pekan yang lalu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidam. Ada 2 ketuk, 2 tahan itu. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Jadi kurang lebih ada 3 hal yang kita tahan, 3 tempat yang perlu kita tahan. Yang pertama, bidzambihum 2, kemudian idimba terkait dengan pembahasan di pekan-pekan yang sudah lalu. Jadi bahasa faqala lahum huruf hamzah dan huruf hamzah dan huruf ha hari ini yang kita diskusikan. Mudah-mudahan catatan tadi menjadi penguat untuk pengetahuan kita semua. Jadi hati-hati membaca huruf hamzah dan membaca huruf ha. Terutama di catatan yang paling penting yang sering kita lewati adalah penahanan. Dan di dalam surat Asy-Syams 11 sampai 15 penahanannya ada 3. Idim ba'asa Rabbuhum dengan bidam. Wallahu a'lam. Itu sementara mungkin. Selanjutnya saya serahkan terlebih dahulu ke Pak Haji Dalimin. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Barangkali sebelum dilanjutkan, ada yang ingin mencoba dulu? Dipersilahkan yang tadi masih penasaran. Kemudian Pak Haji Dede Pak Haji Dede di Pak Haji Gadepo. Mangga Pak Haji, mangga. Pak Haji Dede bade nyobian mangga. Ya, Pak Haji Dede ya. Notas muka teh Pak Haji Soleh itu yang pada nyobian Pak Haji. Oh, mohon Pak Haji Soleh ayahnya hadirnya, alhamdulillah. Mangga Pak. Daya Pak Haji Soleh pada nyobian mangga. Insyaallah. Sok mangga Pak Haji mangga. Haji Dede Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khaba man dassaha. Dari ayat 11 Pak Haji. Dari kadzabat Pak Haji. Kadzabat Samud. Kawitan kadzabat. Samud bidagwa idin ba'da فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا وعقروها فدمدم عليهم
Rabbuhum ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul-Adzim. Barakallahu fiik. Hati-hati Pak Haji di penahanan. Yang lain alhamdulillah. Masih ada Bapak Ibu? Mangga, ada nyobian deui. Mangga pamit daya gitu. Daya. Ya. Ya. Ibu Entin mangga Bu Entin. Pada nyobian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Samud bitaghaha idzin ba'asa naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha Rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Sadaqallah. Iya, terima kasih. Sudah tidak ada lagi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mencoba untuk membaca apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan demikian tadi telah kita ikuti bersama pelajaran membaca Al-Quran bersama Bapak Ustadz Biki Abdillah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadikan tambahan ilmu bagi kita sebagai bekal dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama di dalam membaca Al-Quran ini, sebagaimana salah satu keterangan bahwa sungguh Allah mencintai orang-orang atau amal walaupun sedikit tetapi dengan kontinu. Jadi Allah itu mencintai amalan yang kontinu walaupun sedikit itu. Jadi mudah-mudahan saja kita bisa menerapkan apa-apa yang kita pelajari pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya untuk bisa membaca Al-Quran ini dengan dawam walaupun hanya 1 atau 2 ayat. Jangan sampai kita dikalahkan oleh membaca status-status atau membaca berita-berita, tetapi Al-Quran ditinggalkan. Itulah barangkali mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan dari Pak Ustadz sebagai closing statement, dipersilakan Pak Ustadz. Jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian. Dari catatan dari bacaan yang kita telah baca bersama, tadi sudah disampaikan koreksi dan perbaikan untuk kita perbaiki di rumah masing-masing. Ada satu hal dari hadis Rasulullah SAW yang suatu ketika Rasulullah menjelaskan terkait dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada beberapa karakter yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa orang ketika memiliki karakter tersebut maka dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karakter yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah yang dibenci itu adalah alimin bidunya wa jahilin bil akhirah. Karakter atau orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah
orang yang dia alim, pintar, cerdas dalam urusan dunia atau keilmuan dunia, tapi jahilin bil akhirah. Dia bodoh, kurang ilmu di dalam hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini menjadi indikasi bahwa kita tidak mau menjadi orang yang alimin bid dunya, tetapi jahilin bil akhirah. Orang yang alimin bid dunya dan jahilin bil akhirah, orang yang alim terhadap dunia tapi bodoh dalam urusan ukhrawi itu adalah mereka yang tidak mau belajar, mereka yang merasa tenang dengan kekurangan ilmu yang dimiliki, mereka tidak punya keinginan untuk memperbaiki salatnya, tidak punya keinginan untuk memperbaiki amaliyahnya, dan tidak punya keinginan untuk memperbaiki bacaannya. Mudah-mudahan kehadiran kita, belajar kita dimanapun dan dengan siapapun itu menjadi penanda bahwa kita tidak ingin menjadi orang yang bodoh terhadap urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan kepada kita bimbingan, memberikan semangat dan hidayah, taufik, agar terus mencari ilmu dimanapun dan kapanpun. Dan mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan sedang berusaha untuk mendekat kepadanya. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas paparannya dan sharing ilmunya kepada kami. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebagai bekal bagi kami untuk mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih khususnya pada Pak Ustadz, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan pada malam hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.